Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah bahasa pemrograman. Kita akan melihat di modul 12, yaitu tentang set atau biasa kita kenal dengan himpunan. Nah, di dalam sebuah set itu adalah sebuah tipe data yang dapat menampung banyak data, tetapi data di dalamnya itu tidak terurut atau biasa disebut sebagai unordered. Nah, kemudian di dalam set itu datanya juga unik. Jadi tidak ada data yang terduplikasi, tidak ada data yang sama. Nah, jika ada data dimasukkan ke dalam set di mana datanya sama, maka otomatis set itu akan menghilangkan data yang sama. Sehingga hanya akan ada satu data di dalam set itu. Maksudnya data yang sama itu akan dihilangkan semua. Jika data yang sama itu 2, ya berarti yang dihilangkan 1, sehingga hanya ada data unik yang 1. Kemudian jika misalnya ada katakanlah 3 buah data yang sama, maka 2 yang dihilangkan dan 1 yang akan tetap ada. Jadi data akan selalu unik. Nah, set itu biasanya digunakan untuk operasi-operasi himpunan di dalam matematika. Jadi cara bekerjanya itu seperti himpunan di dalam matematika. Nah, di dalam penggunaan set, maka set itu harus dibuat dulu. Nah, bagaimana cara membuat set? Set itu dibuat dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Nih. Nah, kemudian data-data itu diletakkan, contohnya ini, data-data itu ditaruh di dalam kurung kurawal, kemudian dipisahkan dengan koma. Nah, set itu juga bisa dibuat dari list dengan memasukkan list ke dalam fungsi set. Kemudian data-data yang ada di dalam set itu bisa sama, bisa juga berbentuk campuran. Tapi di dalam set tidak boleh berisi list atau set itu sendiri atau dictionary. Nah, contoh, kita akan membuat sebuah program ini. Oke, kita copy saja, nanti kita jalankan di dalam Jupyter Notebook. Oke. Nah, ini saya kopikan. Kita punya set ini, kita sudah copy, kita jalankan. Nah, maka kita lihat set 1. Harus dibuat dulu set satunya, yaitu dengan kurung kurawal. Kemudian kita letakkan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian kita akan melihat isi set itu apa saja, itu dengan print. Print nama variabel setnya. Katakanlah set 1, ya maka print set 1. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kemudian kita juga bisa membuat set dengan fungsi set ya. Tetapi isinya adalah list. Kita dengan menggunakan fungsi list ya. Nah, ini dibuat dari list dengan memasukkan list ke dalam fungsi set. Nah, ini caranya. Kemudian kalau kita jalankan sama, isinya adalah ketika kita print set 1, maka hasilnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian set juga bisa diisi dengan tipe data campuran. Ini set 1,
0,7, sorry, 0,7, kemudian 2, ini bilangan pecahan, bilangan bulat, kemudian ini string, kumpulan huruf. Nah, kemudian ini juga sebuah data kumpulan. Oke, kumpulan data juga bisa. Nih, ketika kita print set 1 ini 0,72 dan ada himpunannya juga. Ini ya. Nah, oke. Itu kemudian bagaimana kalau ada duplikasi? Nah, duplikasi, misalnya saya masukkan data yang sama, 1, oke, satunya 1, 2-nya 2, 3-nya 3, 4-nya 4, 5-nya 5. Ini kan terjadi duplikasi. Ada 2 data yang sama, ada 3 data yang sama, ada 4 data yang sama, ada 5 data yang sama. 5-nya ada 5. Bagaimana? Ketika kita print set, nah itu isinya 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada 2 yang double, tidak ada 3 yang triple, nah tidak ada 4 yang quadruple, ya, jadi hanya 1. Itulah salah satu sifat dari set. Kemudian kita lihat untuk membuat sebuah set, maka kita tidak dapat menggunakan kurung kurawal kosong. Nah, karena ingat kurung kurawal itu sebenarnya adalah simbol yang juga dipakai ketika kita menggunakan dictionary. Kemarin ya, minggu kemarin kita sudah bahas dictionary. Nah, maka kita menggunakan fungsi set. Ini set tanpa ada isinya apa-apa, tanpa argumen. Sehingga kalau kita menggunakan kurung kurawal, katakanlah X sama dengan kurung kurawal. Kemudian kita akan melihat tipe X itu apa. Terus kita membuat dengan cara fungsi set tanpa adanya argumen, tanpa adanya isi. Kemudian kita lihat tipenya apa, X itu. Kita lihat tipe X yang di atas ini, itu dictionary. Sedangkan yang X yang kedua itu adalah set. Jadi beda ya, ketika kita membuat set, jangan menggunakan kurung kurawal langsung ketika pembuatannya. Kosong ya. Kalau kosong nggak boleh, tapi kalau isi boleh. Nah, ini isi ya. Kalau kita sudah langsung set, kemudian kita menggunakan kurung kurawal, boleh. Tapi kalau masih kosong, itu mending kita menggunakan fungsi set. Karena kalau kita membuat set dengan kurung kurawal kosong, itu dianggap sebagai dictionary. Ini kita coba. Nah, dictionary set. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengubah anggota atau data di dalam set. Karena set bersifat mutable, jadi bisa diubah. Nah, perubahan data itu kita tidak bisa menggunakan indeks karena di dalam data dalam set itu bersifat unordered, tidak berurut. Nah, untuk menambahkan satu data, kita bisa menggunakan fungsi add. Nah, kita sudah punya ini. Contoh ini kita kopikan, kemudian kita run. Nah, untuk menambah satu anggota, misalnya kita sudah buat nih set 1, 2, 3, 4, 5. Print set 1. Oke, ini hasilnya. Nah, untuk menambah satu anggota, set 1 titik add. Titik itu artinya dia akan menggunakan fungsi yang bisa digunakan di dalam set.
Di dalam pemrograman banyak reserve word, banyak operasi-operasi yang berdasarkan fungsi dari sebuah apa ini namanya, struktur data. Nah, add, kita bisa menggunakan add 6. Maka ketika kita print set 1, maka sudah bertambah dengan 6. Nah, kalau kita menambahkan beberapa anggota, 5, 6, 7, 8, ingat, tadi terakhir kita isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ketika kita mau menambah dengan cara update beberapa, ini ada beberapa, maka kita bisa menambahkan dengan kurung kotak ini 5, 6, 7, 8. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah 7, 8 saja. Kenapa? 5, 6-nya kan sudah sama. Sehingga tidak lagi ditambahkan 5-nya ada 2, nanti kalau ditambahkan 6-nya ada 2. Tidak. Karena sudah ada 5, 6 sebelumnya, maka 7, 8 yang masuk. Oke. Kemudian bagaimana kita akan menghapus? Untuk menghapus, kita bisa menggunakan fungsi discharge ataupun remove. Nah, perbedaannya adalah jika kita menggunakan fungsi discharge, kita tidak akan mendapatkan error bila data yang dihapus tidak ada. Tetapi kalau remove sebaliknya. Oke, kita coba. Nah, kita punya set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, print 1 ya. Kemudian kita akan menghapus 3, discharge 3, maka yang dihapus adalah 3. Ketika di print, maka 3-nya nggak ada. Kemudian kita akan menghapus 5, kita tentukan nilainya, remove 5. Kita bisa menggunakan fungsi titik ini ya, discharge dan fungsi remove. Nah, kemudian kita akan menghapus nilai 8. Ada nggak 8? Tidak ada. Jadi terakhir adalah ini. Mana? Ini. 5-nya sudah nggak ada ya. 5-nya sudah nggak ada. Nah, kita akan menghapus 8. 8 ada nggak? Nggak ada. Nah, kemudian kita coba menggunakan remove. Sorry. Bisa nggak? Nah, ini ya. Perbedaannya antara discharge dan remove. Kalau discharge tadi, 8 jika tidak ada, kita menghapus data yang nggak ada, itu nggak masalah. Didiamkan saja, ya sudah nggak ada hasilnya. Tetapi kalau kita menggunakan remove, maka harus ada data yang dihapus. Kalau data yang mau dihapus sudah nggak ada, maka akan menampilkan error. Itu ya bedanya antara discharge dan remove. Kemudian untuk menghapus kita bisa menggunakan selain remove dan discharge, kita juga bisa menggunakan pop ataupun clear. Pop itu untuk menghapus salah satu, sedangkan clear untuk menghapus seluruh data di dalam set. Oke, misalnya saya jalankan. Ini ya. Saya menulis aku bisa. Ketika kita set, print set, ini datanya, SIU spasi A besar A kecil BK, tidak akan menuliskan aku bisa ya. Jadi acak datanya. Nah, kalau kita akan melakukan penghapusan menggunakan pop, fungsi pop, set 1 pop.
kosong, misalnya popnya pop kosong. Maka yang dihapus S, kemudian hapus lagi dengan pop lagi I, kemudian kalau clear, jadi kita print set 1 dulu, hasilnya ini, karena S dan I-nya sudah hilang, kemudian kalau clear, hasilnya ini. Set 1 clear, kemudian di print, hasilnya kosong. Coba Anda lihat, ini kita buat set clear dulu, baru di print. Kalau ini, set sekaligus print. Set, pop, kemudian print. Kita bisa menggunakan perintah 1 baris, juga bisa menggunakan perintah 2 baris. Nah, kalau misalnya kita coba ya, program yang sama kita jalankan di oke. Kemudian apakah bisa kita pop misalnya pop B gitu ya, misalnya bisa nggak? Oh. Nggak bisa ya. Kita menentukan pop dengan menentukan mana yang akan dihapus, atau kita pakai ini coba. Ya. Pop itu berarti tidak menunjuk kepada datanya, tetapi terserah dia akan ngepopnya ke siapa. Coba kita pop lagi. Oke. Ini ya. Jadi SIU. Kita pop lagi. SIU spasi gitu ya. Nah, itulah kalau kita menggunakan pop. Kalau menggunakan clear, ya berarti mengosongkan semua isi dari set. Oke, nah di dalam operasi set, kita juga bisa menggunakan operator. Kalau kita misalnya menggunakan himpunan, menggunakan set sebagai himpunan. Nah, sama seperti diagram Venn ya, kalau kita menggunakan matematika, diagram Venn itu ada operasi gabungan, union, kemudian nanti juga ada irisan, intersection, kemudian selisih juga ada. Nah, komplement juga ada nanti. Kita lihat union, gabungan. Gabungan, operasi gabungan kita bisa menggunakan operator ini, garis tegak ini. Nah, kita coba. Nah, ini. Kita punya dua set, A dan B. A 1, 2, 3, 4, 5, B isinya 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita akan menggunakan operator gabungan atau union, ini. Print, kita akan mencetak ya. Ini ya, union A, union B. A digabung dengan B. Maka 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 yang ini enggak digabung karena ingat kita di dalam set hanya data yang unik saja yang ditampilkan. 6, 7, 8. Ini unionnya. Atau kita juga bisa menggunakan fungsi titik union. B. Berarti
A union B, digabung. Nah, atau kita juga bisa menggunakan B union A. Ini ya, sama saja kalau union, tapi kalau nanti selisih mungkin berbeda. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di bagian kedua supaya filenya tidak terlalu besar.